First, kompleksitas penyakit dan penggunaan obat serta respon pasien yang sangat individual meningkatkan munculnya masalah terkait obat. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pemantauan terapi obat atau PTO dalam praktek profesi apoteker untuk mengoptimalkan efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Lalu, bagaimana proses PTO dilakukan? Bersama saya, Apoteker Bayu Pertiwi selaku Hospital Farmasis hanya di Farmakepo spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta. Farmakepo, kepoin abis farmasi. Pemantauan terapi obat atau PTO adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dihendaki atau ROTD, serta rekomendasi atau alternatif terapi. PTO ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur pada periode tertentu agar keberhasilan maupun kegagalan terapi dapat diketahui. Menurut laporan WHO, pada tahun 2003, kepatuhan rata-rata pasien pada terapi jangka panjang terhadap penyakit kronis di negara maju hanya sebesar 50%. Sedangkan di negara berkembang, jumlah tersebut bahkan lebih rendah. Kepatuhan pasien sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi, terutama pada terapi penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, asma, kanker, gangguan mental, penyakit infeksi seperti HIV atau AIDS, dan tuberkulosis. Banyak faktor berhubungan dengan kepatuhan terhadap terapi penyakit kronik atau jangka panjang yang dijalani pasien, yaitu 1. Faktor pasien. Umur, jenis kelamin, dan suku atau ras berhubungan dengan kepatuhan pasien di beberapa tempat. Pengetahuan mengenai penyakit dan keyakinan terhadap efikasi obatnya akan mempengaruhi keputusan pasien untuk menyelesaikan terapinya atau tidak. Kemudian, kompleksitas regimen. Banyaknya obat yang harus diminum, toksisitas, serta efek samping obat dapat menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian terapi pasien. Dukungan dari petugas pelayanan kesehatan. Empati dari petugas pelayanan kesehatan memberikan kepuasan yang signifikan terhadap pasien. Untuk itu, petugas harus memberikan waktu yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada setiap pasien dalam mengedukasi pasien. Kemudian, cara pemberian pelayanan kesehatan. Sistem yang terpadu dari pelayanan kesehatan harus memberikan sistem pelayanan yang mendukung kemauan pasien untuk mematuhi terapinya. Dalam sistem tersebut, harus tersedia petugas kesehatan yang berkomitmen melibatkan berbagai multidisiplin dengan waktu pelayanan yang fleksibel. Pasien yang dilayani pada klinik dokter keluarga lebih banyak mengunjungi dokternya dengan tujuan untuk mendapatkan konseling terapi daripada untuk memeriksakan diri karena terserang penyakit yang akut. Masalah biaya pelayanan juga merupakan hambatan yang besar bagi pasien yang mendapat pelayanan rawat jalan dari klinik umum. Hambatan terhadap akses pelayanan juga berhubungan dengan buruknya kontrol metabolik. Secara umum, hal-hal yang perlu dipahami dalam meningkatkan kepatuhan adalah: pertama,
pasien memerlukan dukungan, bukan disalahkan. Yang kedua yaitu konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap terapi jangka panjang adalah tidak tercapainya tujuan terapi dan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Kemudian, peningkatan kepatuhan pasien dapat meningkatkan keamanan penggunaan obat. Kepatuhan merupakan faktor penentu yang cukup penting dalam mencapai efektivitas suatu sistem kesehatan. Kemudian, memperbaiki kepatuhan dapat merupakan intervensi terbaik dalam penanganan secara efektif suatu penyakit kronis atau jangka panjang. Sistem kesehatan harus terus berkembang agar selalu dapat menghadapi berbagai tantangan baru. Kemudian diperlukan pendekatan secara multidisiplin dalam menyelesaikan masalah ketidakpatuhan. Semua faktor itu diperlukan komitmen yang kuat dan koordinasi yang erat dari seluruh pihak, yakni profesional kesehatan, peneliti, tenaga perencanaan, dan para pembuat keputusan. Menurut Schweppes, seberapa penting peran apoteker dalam melakukan pemantauan terapi obat? Komentar di bawahnya ya. Saya dan lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi, apoteker, dan TPK telah mengunduh aplikasi SwabRx dan bergabung dengan komunitas apoteker SwabRx. Aplikasi SwabRx bisa membantu Schweppes buat terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru seputar kefarmasian. Download aplikasi SwabRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasis. Sama jangan lupa aktifkan fitur loncengnya supaya bisa dapat notifikasi konten SwabRx Indonesia yang terbaru. Tetap jaga kesehatannya Swappers. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwabRx.